nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bersuka cita di rumah Tuhan. Mari tepuk tanganmu, kasih yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Di rumahnya Tuhan, biarkan Tuhan yang disenangkan. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala persoalan, tanggalkan seluruh problema hidupmu. Fokuskan penyembahan dan pujian kita untuk menyenangkan Dia. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita. Haleluya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh damai sejahtera. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur jemaat Tuhan boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak, biar pagi ini sampai dengan nanti siang nama-Mu saja yang disenangkan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini di musik, singers, penyambut tamu, dan secara hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami datang dengan sukacita dan kami pulang lebih dengan sukacita dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau memberkati ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Angkat tangan. Katakan samping saudara, tepuk dia, berserah kepada Tuhan. Katakan sampingmu, sampaikan kepada sampingmu, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Ku kasihi, ku
kami berserah kepada Yesus.
luar batas akal pikiran. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah bersukacita. Dunia boleh bergelora, tapi firman Tuhan berkata jangan takut, ada Tuhan. Amin. Boleh kasih tahu kiri kananmu, sembari jabat tangan bilang jangan Tuhan. Apapun badai di hidup kita, ada Tuhan perlindungan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dengan Tuhan. Kita panggilkan dengan bersukacita. Tuhan
kita untuk memberkati anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas hari yang indah di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, hadir di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Di hadapan kami ada anak-anak yang telah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak ini yang akan segera mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan. Biarlah mereka boleh tumbuh sejak kecil mengenal Engkau secara pribadi. Dan berkati guru sekolah minggu yang akan mengajarkan mereka tentang kebenaran kasih firman Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mengasihi sesama dan tunduk serta takut akan Engkau Tuhan dengan dengaran kepada orang tua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari beri tepuk tangan buat adik-adik kita. Kita berikan semangat buat mereka dan mereka bersemangat mengikuti ibadah Awesome Kids. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 29 Maret 2026. Kami mengucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Terlebih khusus kami menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada? Puji Tuhan, semua merasa pertama kali hadir di tempat ini. Jadi cintamu jangan pernah berubah. Haleluya. Selanjutnya menara doa dilaksanakan setiap hari Rabu pada jam 20 WIB atau jam 8 malam, berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan berlangsung setiap hari Kamis pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi bertempat di rumah masing-masing. Dan selanjutnya kita bertemu dalam ibadah raya. Mau diralat bahwa hari Jumat akan ada ibadah Jumat Agung. Kita melaksanakan ibadah hanya satu sesi saja di pukul 8 pagi. Jadi Bapak Ibu tidak ada sesi 2. Yang mau mengikuti ibadah Jumat Agung boleh datang di sesi 1 di jam 8 pagi. Sama-sama kita merayakan hari kematian Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari persiapkan hatimu, persiapkan seluruh keberadaanmu. Dan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Dan selanjutnya kita melaksanakan ibadah Paskah atau Hari Kebangkitan Yesus, bertemu di Minggu 5 April. Ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kids, dan ibadah kita juga ada 2 sesi. Ibadahnya berlangsung secara seperti hari Minggu. Sesi pertama di jam 8 sampai jam 10 pagi, sesi kedua di jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang, dan disertai dengan ibadah Awesome Kids di kedua sesinya, dan disertai juga dengan ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Baik, sekian Warta Gereja, dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman HUT gereja kita yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ketua. Shalom Bapak Ibu. Berkenaan dengan hari ulang tahun yang diadakan tanggal 10, saya mengucapkan, kami atas nama panitia serta atas nama gembala mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menabur di acara ini. Kiranya taburan Bapak Ibu menjadi benih berkat dan bertumbuh. Mengenai due date atau batas akhir taburan itu melalui rekening di tanggal 5 April. Selanjutnya ini hari ini adalah terakhir persembahan kedua dilaksanakan karena kita ada Paskah, Jumat Agung dan Paskah ya. Jadi kami anggap itu dan sakral, dan kita nggak usah buat di situ persembahan kedua. Sehingga kalau yang mau transfer silakan melalui rekening yang diumumkan. Kalau tidak salah ya. Oke. Yang ketiga, nuansa kita cerah ya. Artinya kalau bisa tidak ada hitam, tidak ada yang gelap-gelap, warna stabilo atau scotch ya namanya. Ya, secerah mungkin lah, setabrakan-tabrakan mungkin.
secerah hatimu dan senyumanmu nanti. Oke. Yang terakhir, tetap dukung dalam doa acara ini mengenai keadaan tubuh kita, kondisi cuaca, semuanya boleh berjalan lancar, dan segala sesuatunya biar Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena ini bukan paksaan ya, dan jangan dianggap sebagai beban. Karena Bapak Ibu atau Saudara sekalian yang merasakan sendiri, kami hanya memberikan kesempatan saja. Jadi agar enak didengar, enak dinikmati, pastikan itu dengan kerelaan, pastikan dengan sukacita, dan itu sadar penuh. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kenapa harus bertabrakan itu warnanya? Karena lewat tabrakan-tabrakan itu gereja GBI Glow Gading Serpong boleh ada sampai 10 tahun ini. Dan kenapa harus full color, warnanya ceria, supaya ke depan kita berharap semua jemaat Tuhan tetap ceria-ceria, jangan yang bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut langsung sampaikan aja ke Bapak Gembala, ya Pak. Puji Tuhan. Mari dukung dan sukseskan acara kita. Kembali lagi semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini biarkan Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Tuhan pakai hamba-Nya agar menyampaikan isi hatinya, isi hati Tuhan, bukan isi hati manusia. Mari buka hatimu, persiapkanlah dengan yang subur, karena yang subur untuk disirami dengan benih-benih yang baik yang daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu sampai detik ini Engkau yang menjadi perteduhan kami, Engkau yang menjadi perlindungan, tempat pelarian kami. Dan lewat firman-Mu yang menuntun hidup kami, sampai detik ini kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih kami kepadamu. Mari berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siapkan benih-benih hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih yang subur. Tegur kami, tuntun kami, perbarui kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Dan sidang jemaat Tuhan, saya jadi kita semuanya bangkit berdiri, naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
bersyukur karena Engkau Tuhan menjadi juga gembala dalam kehidupan kami, yang menuntun perjalanan iman kami. Tidak ada musim kehidupan di mana Tuhan tidak hadir bersama kami. Kadang-kadang kami melewati lembah kekelaman, tapi kami pun bisa tetap percaya kepada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kadang-kadang kami tidak melihat keadaan yang semakin baik, tetapi kami punya Tuhan yang baik. Kadang-kadang apa yang kami harapkan belum kunjung tiba, tapi Yesus pengharapan ada bersama kami. Kembalilah berbicara kepada kami, perdengarkan suara-Mu kepada kami. Engkau yang berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Karena itu biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar lewat pemberitaan firman hari ini. Kemuliaan-Mu yang ditunjukkan, kemuliaan Injil yang adalah kekuatan Allah. Di luar Injil tidak ada kekuatannya. Karena itu biarlah hanya Engkau saja yang ditunjukkan di tengah-tengah kami. Setiap mata memandang kepada Yesus, kembali berjumpa, disapa ulang oleh kemuliaan salib dan keindahan Yesus Tuhan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu ya. Tepuk tangannya sudah bagus tapi kurang nyambung sama wajahnya Bapak Ibu. Tepuk tangan tapi semua wajahnya flat banget gitu ya. Kalau kita tepuk tangan ada senyum sedikit, pasti foto malaikat bagus banget lihatnya. Saudara kan kalau foto cheese kan gitu kan saudara ya. Kita tepuk tangan bukan hanya karena kebiasaan kan, karena kita memuliakan Tuhan. Saudara harus terus punya rasa kagum dan bangga akan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin saya dan saudara pendosa musuh Tuhan diselamatkan, dijadikan jadi anak-anak. Setiap saya bangun pagi itu yang saya renungkan. Saya hancur, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dia nggak pernah meninggalkan saya. Amin saudara. Coba ya lihat kiri kanan depan belakang, berikan senyum tipis-tipis, itu saudara ya. Ya sekarang tepuk tangan dengan wajah sukacita. Wajah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Silakan duduk. Terima kasih buat gereja Tuhan di tempat ini, buat Pak Gembala dan Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam penderitaan. Ya. Bagaimana saudara dan saya mampu bersukacita di dalam pergumulan. Kita akan belajar dari kitab Habakuk Bapak Ibu ya. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Habakuk 3 16 sampai 19. Baik, saya minta Bapak Ibu yang baca ya, amin. Atau gimana, saya aja yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan gimana gitu. Lebih susah menjelaskan kan? Makanya saya nggak mau nyusahin jemaat, beneran Bapak Ibu. Saya kasih yang ringan-ringan saja, baca ya, amin ya. Nah kalau baca kita bersama-sama, yang pertama dilarang saling mendahului. Kompak, biar enak didengar. Yang kedua, bacalah dengan suara aktual, tajam dan terpercaya saudara. Apalagi itu pendeta, macam jelas. Jangan kalau kau marah-marah, ngomel-ngomel, darah tinggi, jelas saudara ya. Di dalam baca kita nyaris tak terdengar ya. Nggak boleh gitu, jadi baca yang jelas. Iman timbul dari pendengaran ya. Saudara dengar banyak hal kan setiap hari ya. Dengar TikTok, dengar medsos, dengar flyer, dengar LED yang di pinggir jalan. Dia bersuara Pak. Dibayar mahal-mahal, jangan pikir nggak bersuara itu. Itulah sebabnya kita perlu mendengarkan firman Tuhan secara aktif kepada diri kita. Amin saudara ya. 1, 2, 3. Namun dengan tenang akan menerbitkan hari susah yang
sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon seri pun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah-buahan, tapi hamba berdoa kepada bunga, dan tidak ada suara tidak mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjalan di bukit-bukitku untuk memimpin di luar dengan permainan cacat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk ini kitab yang sangat unik. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Tuhan berbicara, kemudian nabinya berbicara kepada umatnya. Kan biasanya begitu. Tapi Habakuk mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Dan pergumulan inilah yang dia bawa kepada Tuhan. Kenapa saudara? Habakuk melihat ketidakadilan. Dan kita sering melihat itu dalam kehidupan kan Bapak Ibu. Ada orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, menikah, dan dapat keturunan. Ada orang tiap tahun ganti pasangan, tiap tahun punya anak. Coba bayangin Bapak Ibu. Ya. Ada orang sangat cinta Tuhan, kena penyakit. Ada orang hidupnya amburadul, panjang umur. Bukankah saya dan saudara sering menjadi bingung dengan keadaan-keadaan ini? Dan Habakuk sungguh bergumul dengan hal ini. Karena apa saudara? Habakuk itu sebenarnya merindukan satu pemulihan bagi Yehuda. Karena setelah Raja Yosia, Bapak Ibu, raja yang takut Tuhan, kemudian anak-anaknya memerintah, bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan dan Habakuk rindu melihat ada pemulihan kembali, melihat ada lawatan Tuhan kembali. Tapi di tengah pergumulan itu Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan diam. Bukankah kita juga sering mengalami hal yang demikian? Dan Habakuk mengungkapkan ini di dalam Habakuk pasal 1. Next point, ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat. Kalau Anda bergumul, kalau Anda menderita, kalau Anda dalam kesulitan, ada dua pertanyaan yang sering saya dan saudara pertanyakan. Selalu saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kalau aku harus menunggu, berapa lama? Itulah yang ditanya oleh Habakuk. Dan mengapa hal ini terjadi padaku? Jadi Habakuk berdoa, berkeluh kesah. Dia berkata begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi dua pertanyaan ini yang sering saudara tanyakan, langsung atau tidak langsung dalam kehidupan. Saudara pernah bertanya, saya pernah bertanya. Waktu istri saya kena kanker, waktu mengalami pergumulan, saya bertanya, mengapa Tuhan? Apa yang salah? Jadi Habakuk bingung Bapak Ibu. Akhirnya dijawab Tuhan, dijawab. Tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang diharapkan, itu persoalannya. Habakuk sudah punya kotak tertentu. Dia ingin satu pemulihan yang terjadi. Tapi Tuhan menjawab, oke Habakuk, aku akan mengirimkan Babel untuk melaksanakan penghakimanku atas Yehuda. Makin puyeng lagi dia saudara. Karena apa? Babel itu kan bangsa yang lebih jahat dari kami. Kalau dipakai bangsa yang lebih benar, ya udahlah, gue juga setuju dong. Tapi ini bangsa yang lebih lalim gitu loh. Kita kan suka begitu. Tetangga kita nggak pernah ke gereja, ya. Mobil ganti tiap tahun. Kita udah bergumul, udah ikut menara doa, udah ikut doa menara, udah semua kita bolak-balik. Tapi ini saudara. Habakuk bingung. Tapi perhatikan kalimat saya. Dalam mengikut Tuhan, kita sering bingung. Tapi jangan Anda pikir
Kalau Anda meninggalkan Tuhan, Anda makin bingung. Itu kebenaran. Habakuk bingung bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Anda meninggalkan Tuhan, Anda akan semakin bingung. Jadi jangan berpikir kalau kita beriman, percaya sama Tuhan, maka kita mengerti segala sesuatu. Enggak. Ada banyak hal yang enggak kita pahami dalam hidup ini. Ada banyak kebingungan. Tapi bersama Tuhan aja kita bingung, Pak. Apalagi di luar Tuhan. Dengar, Pak, bersama Tuhan aja kita bingung, apalagi di luar Tuhan. Hanya karena kita nggak mengerti, bukan berarti Tuhan nggak peduli, bukan, Pak. Makanya dikatakan oleh John Piper begini, Tuhan selalu melakukan 10.000 hal dalam hidup Anda, dan Anda mungkin menyadari 3 di antaranya. Tuhan mengerjakan banyak, Pak, tapi kita nggak memahaminya, kita nggak mengerti. Karena apa? Kita terbatas. Dan kalau Anda lihat Habakuk 1, Habakuk mengeluh. Habakuk 3 berubah. Doa Nabi Habakuk. Pertanyaannya, apakah keadaan mereka sudah berubah? Belum. Justru pasal 3, apa yang dikatakan Tuhan tentang penghukuman itu akan segera terjadi. Jadi keadaan Habakuk tidak berubah. Tapi lihatlah di pasal 1 keluhan, di pasal 3 menjadi doa. Ini kebenarannya, saudara-saudara. Next PowerPoint. Hidup Habakuk tidak menjadi lebih baik, bahkan lebih sukar. Tetapi Habakuk melihat dengan lebih baik. Saudara datang ke gereja hari Minggu, hidup saudara mungkin belum lebih baik. Suami belum berubah, istri masih sama belum berubah, anak-anak juga masih sama. Tapi cara Anda melihat mereka, lensa yang Anda pakai, berubah. Dia tidak melihat kehidupan melalui lensanya sendiri lagi, tetapi dia melihat dengan lensa iman. Itulah sebabnya tema utama kitab Habakuk, orang, dikatakan apa saudara? Orang benar hidup oleh apa? Iman. Ini yang dipakai oleh Paulus di Roma, di Galatia. Dia bicara orang benar hidup oleh iman. Kita lihat bagaimana Habakuk bisa di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah kesukaran, tapi dia bisa bersuka cita. Ada 3 poin saya. Yang pertama, nantikan Bapak Ibu, ingat siapa Tuhan. Ini yang pertama. Ayat 2 dikatakan Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayangmu. Telah kudengar kabar tentang engkau. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan pribadi, mengenal Tuhan pribadinya. Bukan cuma perbuatannya juga perlu, tapi pribadinya. Karena pribadinya lebih besar daripada perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan Habakuk, apa yang Habakuk lakukan sebenarnya? Habakuk mengingatkan dirinya, siapa itu Tuhan. Next, coba lihat ayatnya. Bahkan dikatakan Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Nah, teman ini bukan sahabat, Pak. Bukan, Bapak Ibu ya. Ini teman sahabat, bukan. Ini bicara tentang ya, Mesir, padang gurun, tanah perjanjian. Jadi yang dilakukan oleh Habakuk dalam pergumulannya, dia ingat siapa itu Tuhan. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Bayangin bangsa Israel 400 tahun Pak, di
jadikan budak 400 tahun. Itu kalau budayanya udah hilang tuh budayanya. Tapi Tuhan gak pernah gagal Bapak Ibu. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu setia kepada janjinya. Karena itulah Bapak Ibu, next PowerPoint, kesembuhan sering tidak datang dari perubahan keadaan. Kesembuhan datang dari mengalihkan pandangan kita dari bumi, melihat kepada Tuhan, melihat kepada surga. Memang kelihatannya klise, ingat Tuhan. Siapa sih antara kita gak ingat Tuhan? Tapi ternyata walaupun kita ingat Tuhan, kita tidak benar-benar tahu dan menyadari Tuhan itu. Suatu ketika murid-murid Bapak Ibu berlayar di Danau Galilea, gadis Salat. Tiba-tiba badai datang. Apa yang terjadi? Wah, semua murid-murid takut. Guru, mereka komplain kepada Tuhan karena Tuhan tertidur. Kenapa kau membiarkan kita binasa? Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka melihat kuasa Tuhan terjadi. Tuhan menghardik badai itu. Dan Tuhan bilang apa? Di manakah imanmu? Tuhan gak bilang begini, ini badainya besar bro, imanmu harus sebesar ini. Bukan, di manakah imanmu? Kenapa saudara-saudara? Mereka lupa menaruh iman mereka kepada Tuhan. Mereka menaruh iman mereka kepada diri mereka sendiri. Letak kekuatan iman tidak terletak pada diri kita, tapi letak kekuatan iman di mana iman itu ditaruh. Itulah bedanya iman saudara dengan iman di sekuler. Kalau sekuler itu imannya tergantung, kalau kamu percaya, kamu dapat. Tapi kita nggak selalu percaya ya. Hari ini tahu, besok tempe, bu. Gue yakin baru doa nih. Tiba-tiba lihat berita perang belum selesai. Iman kita itu rentan, Pak. Kalau kekuatan iman terletak pada manusia, iman kita itu sangat tidak aman. Karena itulah letak kekuatan iman bukan pada diri kita, tapi di mana iman itu kita taruh. Karena iman kita suka bergeser, Pak. Iman kita yang bimbang, tapi kalau kita taruh kepada Tuhan yang tak tergoyahkan, iman kita akan baik-baik saja. Iman kita yang kecil tapi ditaruh pada Tuhan yang besar, iman kita yang lemah pada Tuhan yang kuat, iman itu akan baik-baik saja. Letak kekuatan iman tidak terletak pada diri saya, tapi di mana iman itu ditaruh. Timothy Keller mengatakan begini, iman yang kuat di ranting yang lemah jauh lebih lemah daripada iman yang lemah di ranting yang kuat. Pagi-pagi udah berat-berat banget nih khotbah gitu loh saya. Saya ulangi Bapak Ibu. Iman yang kuat, sekuat apapun imanmu, tapi kalau ditaruh di ranting yang lemah, jauh lebih kuat iman yang lemah, tapi ditaruh di ranting yang kuat. Karena letak kekuatan iman bukan pada dirimu, tapi di mana iman itu ditaruh. Saudara pernah jalan di jembatan kaca? Pernah ya? Saya pernah di daerah Solo sana itu apa ya? Tawangmangu. Kami retro tambah sama Tuhan, keluarga besar di Petamburan. Terus hari kedua jembatan kaca. Oh saya pikir nggak seru lah gitu ya, paling juga gampang lah. Saya bilang istri saya tanya, lu mau jalan? Yalah. Waduh kok takut gitu ya. Tapi pas saya jalan Pak, awal-awal sih kuat Pak. Lama-kelamaan kan makin apa? Makin dalam. Aduh gemetaran kaki saya Pak. Terus saya akhirnya balik kanan, istri saya ketawa. Terus saya lihat anak-anak lari-lari. Saya lihat oma-oma, ada yang memberanikan diri di pinggir, dia pegangan, dia nggak lihat ke bawah saudaranya. Oh mungkin nggak usah lihat ke bawah kan. Akhirnya saya beranikan diri, saya lihat jalan. Sampai di ujung, saya balik lagi begitu saudara-saudara. Saya perhatikan, yang takut, yang setengah takut, yang berani, sama-sama selamat.
Apa yang membuat mereka selamat? Kepercayaan mereka? Bukan. Kaca yang menopang. Itu yang membuat mereka selamat. Yang membuat kamu selamat bukan imanmu, tapi Tuhan yang menopang perjalanan iman. Kita kadang-kadang nggak aman ya berimannya. Karena apa? Kita taruh iman kita pada diri kita. Tuhan. Kita lupa siapa itu Tuhan, Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Kita akan tenggelam setiap kali kita berfokus pada keadaan kita dan tidak mengingat siapa Tuhan. Tetapi jika kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan berjalan di atas apa Bapak Ibu? Badai. Makanya Abraham itu disebut bapak orang beriman. Bukan karena imannya excellent terus, bukan. Dia pernah ragu, tapi dia kembali sama Tuhan. Dia pernah jatuh, tapi Tuhan setia menolong dia. Kalau saya jadi Tuhan, Abraham itu udah saya coret. Orang disuruh tunggu. Terus Sarah bilang, udahlah. Karena Sarah memang udah bukan cuma menepause. Kalau menepause masih bisa di-play. Stop saudara-saudara. Kalau anak-anak muda udah gak tahu lagi play pause gitu kan. Kalau kita dulu punya tab gitu kan, bisa di-play, bisa di-pause kan begitu kan. Amin saudara. Kenapa kita takut? Kenapa kita kehilangan sukacita? Karena iman kita bergeser ke uang. Bergeser kepada apa? Saya hamba Tuhan, jemaat. Bergeser kepada apa? Pelayanan. Bergeser pada apa? Proyek. Makanya proyek ketika gagal, iman kita juga langsung runtuh. Kita menaruh iman kita pada sesuatu yang rapuh dan rentan. Kita lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Memang kita bisa gagal, tapi dia tidak pernah gagal, saudara-saudara. Memang kita bisa mengalami jalan buntu, tapi Tuhan itu selalu hadir, menyertai, mendampingi perjalanan kehidupan kita. Bukan langsung jalan keluarnya. Kalau jalan buntu, jalan keluar, belum tentu juga jalan keluar, Pak. Tapi Tuhan setia menopang perjalanan hidup kita. Amin. Yang kedua, ingat perbuatan Tuhan. Next PowerPoint. Ayatnya yang ke-8, saya nggak punya waktu untuk membaca sampai ayat 15. Kemudian Habakuk mengingat apa yang Tuhan lakukan. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, laut dibelah, Yosua perang, belum selesai dengan Amori, matahari bisa, tunggu Tuhan, jangan tenggelam dulu. Tertahan matahari. Wow, luar biasa. Jadi yang dilakukan Habakuk di tengah penderitaan ini, Bapak Ibu, ingat, dia mengingatkan perbuatan Tuhan di masa lalu. Dia mengingatkan bagaimana Tuhan setia kepada bangsa Israel. Dia mengingatkan bagaimana kalau bukan Tuhan, gak mungkin mereka bisa keluar dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian. Kalau Anda bergumul, saudara, dan penderitaan dalam kesulitan, ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu. Next PowerPoint. Mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan akan menciptakan kepercayaan dan pengharapan untuk masa depan. Mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu memberi jangkar pada masa kini sambil menanti masa depan dengan tekun. Dalam pengembalaan ya, sama-sama lah saya dengan Pak Gembala, pasti Gembala itu. Ya, kalau teman saya bilang kalau gembala-gembala yang masih perintisan ya, penyakitnya itu pasti asam lambung kan gitu saudara kan. Tapi kalau gembala-gembala udah besar katanya ya kolesterol jantung itu penyakitnya. Jadi pendeta pun macam-macam penyakitnya, tergantung jumlah jemaat saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat ada jemaat yang pergi gitu ya, terus mulai bisa putus asa. Pendeta juga manusia saudara. Ya. Tapi Tuhan ingatkan lagi, memang waktu kamu merintis ada orang, kan gak ada juga.
ini sekarang ada bersama kamu, itu karena aku yang kirim. Kalau mereka pun pergi, itu semua dalam kedaulatanku. Kalau mengalami pergumulan apa saja, Tuhan ingatkan. Kamu ingat gak? Istrimu pernah cancer, lockdown di Pinang 6 bulan, COVID, semua, kamu gak punya apapun. Tapi aku pelihara. Mengingat kebaikan Tuhan, itu akan memberikan cangkir pengharapan Bapak Ibu untuk masa depan, memberikan kekuatan bagi kita di masa kini. Percayalah, Tuhan yang menyelamatkan saudara, Tuhan yang menopang saudara, Tuhan yang menyelesaikan bagi saudara. Aku sudah memulai pekerjaan yang baik, aku meneruskan, aku menyelesaikan. Semua tentang Tuhan hidup saudara. Dia bukan cuma selamatkan saudara, dan sekarang aku sudah selamatkan, jalani hidup. Bukan. Dia yang memulai, dia yang meneruskan, dia yang menyelesaikan. Aman Pak. Hidup kita ini sebenarnya sangat aman. Cuma kita lupa itu. Lupa siapa Tuhan kita. Lupa perbuatan-perbuatannya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Ya karena kita manusia berdosa. Kita suka lupa hal-hal yang perlu kita ingat. Kita suka ingat hal yang perlu dilupakan. Saya ulangi, kita suka ingat hal yang perlu dilupakan, tapi kita suka lupa hal yang perlu diingat. Coba aja Bapak Ibu, kebaikan hamba Tuhan gembala 100 kali, 1 kali aja bikin salah. Jemaat itu ingat yang salah terus. Benar kan? Tapi Pak Gembala kemarin gak salaman sama saya. Padahal selama ini 200 kali dia salaman kok. Itulah keberdosaan saya dan saudara. Karena dosa kita suka ingat hal yang perlu dilupakan. Coba suami baik, sekali aja salah. Setiap perang Bapak Ibu udah lebih seru dari perang Iran dan Amerika. Masa lalu terus. Itu persoalan kita. Jadi mengingat Tuhan dan perbuatannya gak gampang Pak. Kita lebih gampang mengingat hal yang buruk daripada hal yang baik. Karena dosa, kita lebih mudah mengingat hal-hal yang harusnya kita lupakan. Dan melupakan hal-hal yang harusnya kita ingat. Perhatikan. Makanya kenapa sampai pemazmur berkata, next dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena apa? Kita suka lupa kebaikan Tuhan. Coba lihat ayatnya. Orang Israel juga begitu di Yesaya. Next. Ya. Akulah Tuhan yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Kita suka lupa. Itu persoalan kita. Sekali lagi, kita suka ingat hal-hal yang perlu kita lupakan, tapi kita suka melupakan hal-hal yang perlu kita ingat. Artinya Bapak Ibu, harusnya hal-hal yang perlu dilupakan, lupakan aja. Kebaikan-kebaikan Tuhan, ingat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ingat keselamatan Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-16 yang sudah kita baca tadi. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Ini dia tidak mendenial ataupun mengabaikan kerentanannya sebagai manusia. Dan saya kalau tanya jemaat apa kabar, saudara nggak harus jawab semangat, luar biasa, nggak usah. Kalau Anda lagi semangat, kalau nggak semangat Pak, nggak apa-apa. Alkitab juga penuh kok dengan orang-orang yang jujur. Kita kan terkontaminasi dengan dunia sekuler kan, motivator itu tuh. Luar biasa, yes. Terus kalau nggak luar biasa kenapa? Ini
tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Hebat loh. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Bagaimana mungkin dua keadaan dalam satu hidup seseorang? Coba lihat. Itu kan yang Anda miliki dan saya dalam Tuhan, tapi kita nggak tahu itu. Kita lupa itu. Jadi Habakuk berkata, aku sangat hancur, aku sangat sedih, bahkan kakinya gak kuat berdiri. Tetapi akan kunantikan Tuhan untuk bertindak berdasarkan firman-Nya. Aku tidak melihat, tetapi aku percaya, dan aku menunggu kegenapannya. Habakuk mungkin tidak suka dengan apa yang dia dengar, tetapi dia menerimanya dan mempercayai Tuhan atas segala sesuatu. Dia tahu bahwa penderitaan apapun yang mereka akan alami, ketakutan apapun yang mereka akan hadapi, itu bukanlah akhir dari cerita. Tuhan akan menggenapi perkataannya yang sudah dia katakan, Bapak Ibu. Habakuk harus menunggu, karena Tuhan berkata, ada saatnya kemuliaan Tuhan akan menutupi seluruh bumi. Memang aku akan memakai Babel untuk menghakimi Israel, tapi Babel pun akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Tuhan akan menggenapi perkataannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Habakuk telah menunggu jawaban dari Tuhan sebelumnya, pasal 1. Dan sekarang dia pun menunggu dan terus menunggu. Inilah permasalahan dengan menunggu. Menunggu penggenapan jawaban Tuhan seringkali sulit, karena hanya Tuhan yang tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggenapi janjinya. Itu persoalannya. Kenapa saudara? Kita terbatas dengan ruang dan waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Tuhan itu gak punya itu. Tuhan itu atas semua waktu. Nggak ada buat Tuhan masa lalu, nggak ada buat Tuhan masa sekarang, nggak ada buat Tuhan masa depan. Tuhan itu ada atas segala waktu. Kita lebih suka kalau Tuhan kasih tahu 15 tahun kek, apa-apa, yang penting ada durasi waktunya. Benar kan? Tuhan, kalau aku harus nunggu jodoh, jelas Tuhan berapa lama. Kalau aku harus nunggu sembuh dari penyakit, nggak apa-apa Tuhan, 5 tahun nggak apa-apa. Aku sambil berobat, atau waktunya makin dekat. Karena apa? Kita mau dalam kendali kita. Kita mau semua pasti. Kita mau semua jelas. Kalau Anda melakukan itu, berarti bukan Tuhan yang pegang kendali, Anda yang pegang kendali. Tetapi untuk menunggu dibutuhkan kepercayaan. Menunggu mengharuskan saudara melepaskan kendali, dan itu sulit. Menunggu berarti kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan kapan itu akan terjadi. Tapi kita harus sabar. Kalau Anda ke dokter, Anda lihat nomor berapa, 100, Anda nggak nunggu, pulang nggak ketemu. Anda nunggu bis nggak sabar, nggak ketemu bis. Kita hanya dapat mempercayai Tuhan bahwa Dia akan mencapai tujuan rencananya yang baik dalam hidup kita pada waktu yang telah ditentukan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita mempercayai Tuhan? Tidak peduli berapa lama kita harus menunggu. Apakah kita masih mau bertekun dalam iman sampai akhir? Inilah yang Habakuk lakukan. Dia mengeluh tentang kehidupan, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda bergumul tentang hidup ini, Anda mengeluh, Anda komplain, Tuhan tak akan marah dengan saudara. Tapi tetaplah di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, larilah kepada Tuhan. Habakuk memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Makanya ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun itu kan udah lama gitu ya, orang-orang tua tahu itu.
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Yes. Enggak banget, saudara. Karena dia nggak punya pohon zaitun. Kita nggak punya pohon ara, itu persoalannya. Tapi sekalipun suami di PHK, anak badung, suami bikin ulah, mertua cerewet, orang tua juga nekan, udah baik-baik gitu. Ini kan lambang ekonomi yang sangat hancur. Dulu orang investasi itu lewat ternak, tanah, ladang. Orang kaya diukur dulu dari berapa banyak ternak dan tanah yang dimiliki. Jadi ini semua hancur. Ini keadaan ekonomi yang hancur. Dan sama seperti yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu lihat, beberapa negara udah kehabisan minyak, bahan bakar. Di Kuba orang udah kembali apa? Naik sepeda, Pak, naik sepeda. Sepeda yang anggur-anggur di garasi, dipompa lagi, diservis lagi. Sepeda saudara jangan dijual dulu. Sepeda saya depan rumah ada road bike dulu suka tuh komen. Jualin aja tuh kata istri. Jangan dijual dulu, siapa tahu energi susah terus. Oh iya kan? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Perhatikan saudara-saudara. Habakuk memiliki banyak alasan untuk tidak bersukacita, tetapi dia bersukacita. Habakuk bersukacita dalam Tuhan, dalam kesukaran hidup. Dan alasan Habakuk dapat melakukannya bukan karena dia kuat, Pak. Bukan, Pak. Ayat 19 dikatakan, next, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Alasan Habakuk dapat bersukacita dalam penderitaan, dia mempercayai Tuhan meskipun semua akan hilang lenyap, meskipun semua akan tergoncangkan, Tuhan tetaplah menjadi kekuatan yang menopang hidup saya dan saudara. Habakuk tidak menaruh kepercayaannya kepada kekuatannya sendiri, tapi pada Tuhan yang memampukan dia untuk menanti dengan iman dan bersukacita. Kapan Habakuk bersukacita? Setelah penderitaan berakhir atau dalam penderitaan? Saya tanya, kapan Habakuk bersukacita? Setelah penderitaan selesai atau dalam penderitaan? Dalam penderitaan. Sukacita terjadi dalam penderitaan. Perhatikan, bersukacita di dalam Tuhan tidak terjadi setelah penderitaan selesai. Terjadi dalam penderitaan. Saya tahu ini kita sulit menerimanya. Karena apa, saudara? Karena kita sering berpikir bersukacita atau bersedih gak mungkin saat bersamaan. Jika kita bersukacita, kita gak sedih. Kita sedih, kita gak bersukacita. Kan begitu, Pak. Tetapi Alkitab, Injil tidak menunjukkan hal itu, Bapak Ibu. Kesaksian Alkitab adalah bahwa kita dapat bersedih. Kita tidak berpura-pura, namun selalu bersukacita. Karena alasan kita bersukacita tidak ada hubungannya dengan keadaan. Alasan kita bersukacita karena Tuhan. Wow. Perhatikan kalimat saya ini. Kita tidak dapat memaksa diri kita untuk bersukacita dalam penderitaan. Saya ulangi, kita tidak dapat memaksa diri kita untuk bersukacita dalam penderitaan. Tetapi kita dapat menjelaskan kepada diri kita mengapa kita bersukacita dalam penderitaan. Anda gak bisa bersukacita, gak bisa. Tapi jelaskanlah kepada diri. Kenapa kau bisa bersukacita di tengah penderitaan? Karena ada Tuhan. Kita bisa berkata, aku tahu ini sakit, aku tahu aku bingung, aku tahu aku frustrasi, aku tahu aku hancur. Tapi aku ingat siapa Tuhan. Aku ingat apa yang Dia lakukan. Dan karena itu aku tidak punya alasan untuk meragukan Dia hari ini. Aku dapat mempercayai Dia bahkan ketika hidupku hancur. Karena firman-Nya akan menjadi kenyataan. Dia adalah Tuhan atas keselamatanku. Dan Dia tidak akan gagal untuk menyelesaikan pekerjaannya yang baik dalam hidupku. Oleh karena itu aku akan bersukacita. Bukan karena hidupku menjadi lebih baik, tetapi karena aku tahu siapa Tuhanku. Aku akan bersukacita bukan karena keadaanku, tetapi aku bersukacita karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara, inilah pesan inti dari kitab Habakuk.
kita dapat memiliki iman dalam kesukaran hidup. Karena iman tidak bergantung pada keadaan, tapi pada Tuhan atas segala keadaan. Keadaan Habakuk tidak berubah, tetapi imannya menjadi lebih baik. Iman Habakuk berubah dari keluhan menjadi sukacita. Tapi tahukah Anda apa yang mengubah Habakuk? Dia bergumul dengan Tuhan dalam ketekunan. Dia jujur kepada Tuhan tentang rasa frustrasinya. Dan dia menolak meninggalkan Tuhan betapapun sulitnya keadaan. Memang dia tidak langsung mendapatkan sukacita, tetapi hanya dengan bergumul dengan Tuhan, melalui semua kenyataan hidup yang sulit, dia dapat bersukacita dalam Tuhan. Beberapa dari kita mungkin berpikir, wow, ini satu hal yang indah. Tapi Pak, aku kan bukan Habakuk, Pak. Aku Michael, aku Joel, aku Jeffrey, aku Widodo, aku gak Habakuk. Saudara dengar, saya sampai kepada poin inti dari khotbah ini. Jika Anda dan saya melihat Habakuk hanya sebagai contoh, kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan. Memang kita tidak akan pernah bisa seperti Habakuk, karena Habakuk adalah Habakuk. Tetapi saudara dan saya bisa lebih baik dari Habakuk. Jika saudara tahu ada sesuatu yang lebih baik yang Anda miliki dari apa yang Habakuk miliki. Apa yang Habakuk lakukan ketika dia bergumul, menderita, dia mengingatkan dirinya tentang kisah Keluaran. Dia mengingatkan dirinya tentang kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Tapi kisah Keluaran hanyalah bayangan dari keluaran yang sesungguhnya yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Satu kali Musa dan Elia datang menjumpai Yesus. Dan mereka berbincang, Bapak Ibu. Mereka berbincang tentang kepergian Yesus. Dalam bahasa aslinya dikatakan tentang keluaran Yesus. Yesus akan menuju Yerusalem, Bapak Ibu. Musa tahu bahwa keluaran yang dilakukannya tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Yesus lakukan. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Karena jika Musa membebaskan umat Tuhan dari perbudakan politik dan sosial, Yesus membebaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa dan kematian. Kematian bukan lagi hukuman buat saudara, tapi justru menuntun Anda kepada kehidupan yang lebih mulia. Jika Musa mempertaruhkan nyawanya untuk umat Tuhan, Yesus memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Jika Musa menyembelih anak domba untuk menyelamatkan umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu dari kematian anak sulung, Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menyelamatkan saya dan saudara dari murka Allah. Apakah saudara dapat melihat ini? Jika kita menaruh iman kita kepada Yesus hari ini, kita memiliki lebih banyak alasan bersukacita dibanding daripada Habakuk. Habakuk tahu bahwa Tuhan setia menepati janjinya, tapi dia tidak tahu bahwa kesetiaan Tuhan berarti Tuhan sendiri yang harus datang kepada kita dan mati untuk menggenapi janjinya atas hidup saya dan saudara. Jika Habakuk dapat mempercayai Tuhan dan firman-Nya sebelum salib, seberapa besar kita dapat mempercayai Tuhan dan firman-Nya setelah salib. Itulah sebabnya saya berdoa supaya gereja Tuhan tidak terkontaminasi dengan berita dunia. Salib Kristus harus makin besar dalam hidup saudara. Salib tidak cukup menjadi sejarah. Salib harus makin besar, harus makin indah. Yesus harus makin mulia, harus makin nikmat, harus lebih indah dari semua yang ada di dunia ini. Kita melihat tindakan ketidakadilan terbesar di kayu salib. Anak Allah yang sempurna, taat, tapi dihukum. Mana ada orang taat dihukum? Mana ada orang taat dihukum? Tapi Yesus taat sempurna.
saya dan saudara yang harusnya dihukum tidak mengalami penghukuman. Kalau Anda mengalami ketidakadilan hari ini atas suami, atas istri, atas anak, atas manusia, lihatlah Yesus, Sang Raja adil, diperlakukan dengan tidak adil, Bapak Ibu. Hanya penjahat besar yang disalibkan. Tapi Yesus mengalami ketidakadilan. Supaya kalau saya mengalami, saudara mengalami, Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara akan hilang pengharapan. Saudara akan hilang dan putus asa. Melalui salib yang mengerikan, saudara masuk di mata. Saya berdoa supaya minggu ini menjadi minggu-minggu perenungan yang dalam untuk melihat kembali betapa indahnya salib dalam hidup saudara. Saudara nggak pernah tahu betapa indahnya Injil kalau Anda nggak menyadari dosa saudara. Hanya kalau Anda menyadari betapa buruknya hidup saudara, disitulah salib bersinar terang di hati saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus memberitahu kita dengan pasti Tuhan dapat mengubah kesakitan terdalam menjadi kemenangan terbesar. Inilah mengapa kita dapat bersuka cita dalam penderitaan. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini, tetapi saya tahu bahwa tidak ada penderitaan yang tidak dapat ditebus oleh Tuhan. Salib Kristus meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kemuliaan-Nya bagi kebaikan kita. Paulus pernah berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jawabannya bukan gak ada, banyak. Banyak yang bisa melawan saudara. Banyak. Tetapi dengar Bapak, tidak akan ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang setia dengan hidup saya dan saudara. Entah berapa kali saya tidak setia, tapi Tuhan setia. Entah berapa kali saya gagal, tapi Tuhan tak pernah gagal atas hidup saya. Entah berapa kali saya jatuh, tapi saya jatuh ke tangan Tuhan yang lembut, untuk dituntut, untuk diangkat, untuk dipelihara. Jadi kita dapat bersuka cita dalam penderitaan karena kita tahu bahwa penderitaan bukanlah kata terakhir. Kristus dan janjinya menjadi kemenangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun rasa
saudara tidak ditentukan apakah gunung itu pindah atau tidak. Iman saudara ditentukan apakah saya sembuh atau tidak. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman saudara tidak ditentukan keadaan, tapi ada dalam Tuhan atas segala keadaan. Imanmu mungkin hari ini begitu kecil, tapi tempat beriman Tuhan yang besar. Imanmu mungkin sedang bimbang dan ragu, tapi engkau taruh pada Tuhan yang tak tergoyahkan. Imanmu mungkin hari ini sedang bergumul, bingung, tapi engkau taruh pada Tuhan yang penuh dengan kepastian. Dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Itulah sebabnya apapun pergumulanmu hari ini, bawalah kepada Tuhan. Mungkin keadaanmu belum berubah, tapi kok imanku makin kuat ya Pak? Ya, karena engkau menaruh imanmu kembali kepada Tuhan itu sendiri. Kekuatan iman tidak terletak pada dirimu, tapi pada Tuhan yang sudah menyelesaikan. Lihatlah betapa hidup kita ini sebenarnya tidak berharga, tapi ditebus, dibayar lunas. Yesus rela dijual seharga budak, membayar saudara dengan harga tertimbun. Bagaimana mungkin dia meninggalkan saudara dan tidak memperhatikan penderitaan anaknya sendiri yang paling dikasih, dia beri buat saudara. Bagaimana mungkin dia nggak tahu pergumulanmu? Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana? Dia ada, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau hari ini kau mengalami ketidakadilan, kau nggak sendiri. Yesus mengalami ketidakadilan paling tidak adil sepanjang sejarah manusia. Yesus yang baik, yang benar, diperlakukan dengan begitu buruk. Supaya kalau kita pun mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, kita gak hancur, kita gak kecewa, kita gak remuk, tapi ditopang oleh kebaikan Tuhan yang gak pernah meninggalkan saudara. Ingat Tuhan saudara. Coba lihat, mungkin imanmu sudah beralih ke yang lain. Itu membuat kita suka ragu, cemas. Mungkin beralih ke uang, sehingga kalau uang kita kurang, kita menjadi sangat khawatir. Mungkin iman kita sudah kita taruh kepada manusia, kepada relasi, tapi itu semua rapuh, retak. Iman, ingat, di manakah iman? Apakah kamu masih ingat kepada Tuhan? Ingat perbuatannya dan ingat keselamatan yang sudah dilakukan buat hidup saya dan saudara. Biarlah Yesus semakin indah dalam hidup saudara. Lebih indah daripada pelayanan, lebih indah daripada karir, lebih indah daripada pencapaian, lebih indah dari pengakuan manusia. Anda harus terus melihat kemuliaan salib. Disitulah kita akan dikuatkan. Kita sering melihat ke arah yang salah. Dialah salib Kristus. Saya rindu berdoa buat saudara, taruhkan kananmu di dadamu. Kami semua penuh pergumulan, kami semua penuh tantangan. Kadang-kadang orang hanya melihat hidup kami baik-baik saja, tapi di dalam kami hancur, di dalam kami lemah. Tapi kami bersyukur karena Tuhan bukan cuma melihat keadaan luar kami, tapi melihat seluruh kehidupan kami. Tuhan tahu kesedihan kami, Tuhan tahu penderitaan kami, Tuhan tahu kebingungan kami. Dan hari ini firman-Mu datang kepada kami di tengah suka duka cita, pergumulan. Mungkin keadaan belum berubah, tapi biarlah iman kami diubahkan. Biarlah kami menjadi orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Kesabaran menunggu bukan dari manusia yang terbatas, tapi dari Tuhan yang dengan tekun memikul salib. Kami pun tekun dalam kehidupan. Kau kuatkan kami yang bergumul dengan apapun. Tuhan tidak pernah membiarkan. Orang benar hidup oleh iman. Dan kami percaya saat kemuliaan Tuhan tiba, saat dimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, di sanalah kami bisa melihat betapa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, betapa Tuhan kami Tuhan yang hebat. Pulihkan kami, bawa pengharapan kami kembali kepada Engkau. Ya, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Topang kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat, dan mujizat-Mu begitu kaya, akan membiarkan Engkau berkarya atas hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Don Manalo. Beliau, Bapak masih ingat pertama kita ketemu? Udah lupa ya. Kayaknya 25 tahun yang lalu ya. Bapak sebagai pemain keyboard. Bayangkan. Jadi saya udah pengkhotbah, beliau sekarang kebalik, beliau pengkhotbah, saya luar biasa. Kemajuan yang luar biasa di dalam iman. Hari ini saya diberkati bahwa memang sepertinya kadang-kadang Tuhan tidak adil memberikan persoalan kepada setiap orang dan juga memberikan iman yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang saya, keadilan Tuhan adalah barang siapa meletakkan imannya di dalam Tuhan, sama semua, mau besar mau kecil, sama semua. Tuhan pasti tolong, Tuhan berikan pasti jalan. Itulah keadilan Tuhan. Makanya hari ini kembali ke rumah, letakkan imanmu yang sekecil itu pun ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman. Di dalam penderitaan sukacita kami selalu ada. Mengapa? Karena roh Tuhan ada di dalam hidup kami. Roh Tuhan adalah roh yang membawa sukacita. Roh Tuhan adalah merubah penderitaan kami menjadi sukacita. Terima kasih Bapak hari ini. Berkati hamba Pak Don Manalo, Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati kesaksiannya yang Engkau telah lepaskan dari segala pergumulan yang ada. Dan hari ini dia keluar sebagai pemenang. Dan ada di sini sebagai pemenang dan menjadi saksi bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami juga. Hamba-hambamu, jemaat-jemaat yang ada melalui berkat-berkat firman ini. Tuhan, saatnya kami akan memberi yang terbaik. Kiranya berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang tadi sekalipun Asa
kami bersandar kepadamu. Semakin tinggi gelombang, semakin keras badai, kadang-kadang itu membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin Yesus. Sehingga Tuhan mengizinkan segala terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami sering mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan justru beria-ria di hadapan kami? Tetapi kami yang setiap pagi, malam, sore meminta kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, hidup kami penuh dengan penderitaan. Tapi hari ini Tuhan, sebagaimana Habakuk, kami mau belajar bersuka cita di dalam penderitaan. Kami mau belajar bahwa penderitaan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di tempat kami, di jemaat Tuhan, Engkau lihat hati mereka. Mereka mau dekat dengan Engkau Tuhan. Ketika badai datang, mungkin iman mereka goyah Tuhan. Tapi satu hal, kami akan meletakkan iman kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, sekalipun seperti Daud, orang tuanya melupakan dia, orang yang dia bantu mau membunuh dia, istrinya meninggalkan dia, anaknya mau membunuh dia. Tetapi dia tetap di dalam memuji Engkau di dalam lembah kegelapan. Tuhan berkati kami, berikan kekuatan bagi kami, berikan kami untuk sukacita sebagai orang-orang yang meletakkan iman kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini. Dunia di dalam peperangan Tuhan. Berikan kedamaian, solusi yang terbaik. Gereja-gereja yang melayani pada saat ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah semua penyembahan bagaikan dupa yang berharu di hadapan Allah. Dan menyukakan hati Allah untuk memberkati dunia ini. Indonesia. Pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah Engkau berkati. DPR, para yudikatif, penegak hukum Engkau berkati. Terima kasih dan Engkau memberkati kami juga Tuhan. Jemaat-jemaat yang punya masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Yang bergumul Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang ekonominya kurang Tuhan, semakin Engkau berikan. Berkati dia. Keluarga itu pulihkan keluarga. Yang menjauh dari Tuhan, dekatkan mereka. Yang lalai Tuhan tegur. Biar semakin mendekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke kehidupan kami dan selalu mengingat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Kita dulu Bapak Ibu saudara. Terima kasih.